Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pringsurat Ibu Ismiati SPD SD. Kepada yang terhormat selaku guru senior SD Negeri 2 Pringsurat Ibu Istiana SPD. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Pringsurat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas rahmat serta karunia-Nya kita bisa hadir di dalam acara seminar orientasi P3K Kabupaten Temanggung tahun 2024 dengan nikmat, sehat, dan tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Paparan laporan P3K oleh Ibu Nur Khalifah SPD. 3. Evaluasi atau tanggapan atau arahan oleh mentor. 4. Tanggapan P3K. 5. Pembacaan kesimpulan dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pembukaan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa melancarkan acara hari ini sampai dengan selesai nanti. Acara yang kedua adalah paparan laporan P3K kepada Ibu Nur Khalifah SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ismiati SPD SD selaku mentor dan kepala SD Negeri 2 Pringsurat, yang saya hormati Ibu Dwi Puri Setiawati SPD selaku moderator, yang saya hormati Ibu Istiana SPD selaku guru senior SD Negeri 2 Pringsurat, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Pringsurat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar orientasi P3K Kabupaten Temanggung tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ismiati selaku mentor dan kepala sekolah, dan Ibu Dwi Puri selaku moderator, dan juga Ibu Istiana yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Baik Ibu, mohon izin saya akan memaparkan laporan akhir orientasi P3K Kabupaten Temanggung tahun 2024. Yang pertama, latar belakang orientasi P3K, yaitu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan ASN sebagai pelayan masyarakat, juga sebagai pengenalan nilai dan etika ASN pada instansi pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu adanya orientasi P3K yang disesuaikan dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, maksud dari adanya orientasi P3K itu ada 4. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi ASN. Kedua, memberikan pemahaman tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Memberikan pemahaman tentang informasi berkaitan dengan P3K dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini
Geraha Bumi Palagan di SD Negeri 2 Bringsurat yang terdiri dari berbagai tahap. Pertama, pembukaan dan penyampaian overview orientasi P3K, tahap MOOC, tahap klasikal, tahap mentoring di tempat kerja, penyusunan laporan orientasi P3K, seminar laporan orientasi P3K, dan pengumpulan laporan pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2024. Kemudian visi Kabupaten Temanggung, yaitu menuju Temanggung tentram, larang, dan gandeng demi kesejahteraan masyarakat Temanggung. Kemudian visi SD Negeri 2 Bringsurat, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi, ramah lingkungan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, tugas P3K terdiri dari 3, yaitu wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan instansi, wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi, serta wajib bekerja dengan sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan instansi. Adapun peraturan yang mengatur P3K tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, PP nomor 74 tahun 2005, serta Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian untuk rencana hasil kerja tahunan 5 tahun ke depan, dengan jabatan saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Bringsurat, masa kontrak 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, sesuai dengan tujuan instansi, yaitu tujuan terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, memiliki kompetensi literasi dan numerasi, ramah lingkungan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan rincian kegiatan yang pertama, menyusun modul ajar, yaitu dengan pemilihan strategi pembelajaran, menentukan proses penilaian, dan merencanakan penyusunan LKPD. Yang kedua, memperdalam kemampuan siswa dalam memahami konsep setiap mata pelajaran dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi secara online serta berkolaborasi dalam proyek berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melalui kegiatan peningkatan budaya literasi melalui kegiatan pojok baca di SD Negeri 2 Bringsurat. Yang keempat, analisis kesulitan siswa dalam penyelesaian masalah pembelajaran melalui pengajaran aplikasi Canva. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisa tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran. Kedua, pengenalan media pembelajaran. Tiga, pemanfaatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva, dan tahap evaluasi. Yang kelima, yaitu inovasi pembelajaran yang diterapkan pada setiap kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan ini, siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan pembelajaran dan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, kegiatan yang keenam, yaitu pembelajaran kuis melalui Google Form, baik itu dalam asesmen diagnostik, asesmen formatif, maupun asesmen summatif. Kemudian yang ketujuh, penerapan budaya positif, yaitu budaya senyum sapa salam, sehingga diharapkan nanti akan menghasilkan siswa yang berperilaku sopan santun dan membentuk akhlak karimah atau akhlak terpuji bagi siswa. Selanjutnya yang ke-8, yaitu pembelajaran PAI berbasis praktik. Dalam hal ini ada beberapa tahapan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, doa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca Asmaul Husna bersama-sama di halaman sekolah, melaksanakan sholat duha di pagi hari, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, praktik wudhu, praktik azan dan iqamah, pelaksanaan zakat fitrah di sekolah, pelaksanaan latihan kurban, serta pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan. Sehingga dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta tumbuhnya sikap rajin beribadah dalam peserta didik atau siswa. Yang ke-9, yaitu meningkatkan kemampuan hafalan siswa melalui strategi pembiasaan. Dalam hal ini kegiatan dilakukan melalui metode moratal atau mendengarkan bacaan dengan lagu atau irama. Selanjutnya, simpulan. Pemerintah Kabupaten Temanggung menyelenggarakan orientasi P3
bisa meningkatkan kompetensi teknis dalam bidang tugas pengetahuan dan keterampilan supaya setiap individu memahami dan melaksanakan tugas dengan baik. Manfaatnya yaitu yang pertama, bagi sesama pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagi kepala sekolah kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K tahun 2024 agar bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung P3K tahun 2024 agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan, serta bagi pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja P3K tahun 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan pada acara seminar orientasi P3K pada hari ini. Saya mohon koreksi, bimbingan serta arahan dari Ibu Mentor supaya dapat menyusun tugas akhir dengan baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Khalifah SPD yang telah memaparkan laporan dengan jelas. Acara selanjutnya adalah evaluasi atau tanggapan dan penilaian oleh mentor kepada Ibu Istiana SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku mentor. Setelah tadi kami menyimak paparan yang disampaikan oleh Ibu Nur Khalifah, maka saya sebagai mentor mengapresiasi terhadap P3K kami yang telah melaksanakan MOOC dan proses pembuatan laporan akhir P3K dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa proses mentoring dan pembinaan yang telah kami lakukan terhadap pegawai P3K kami telah kami laksanakan dengan lancar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa kami berharap terhadap program yang telah dibuat oleh P3K yang kami bina atau mentoring ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tahapan yang telah disusun oleh P3K agar peningkatan diri atau rencana yang dibuat ini memiliki pengaruh yang positif bagi kemajuan sekolah. Kemudian yang keempat, saya ingin bertanya kepada Ibu Nur Khalifah, bagaimana langkah yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan program yang sudah Anda buat terkait pembiasaan kegiatan keagamaan dan peningkatan hafalan pada siswa sehingga tujuannya dapat tercapai. Terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan selaku mentor dari P3K selama ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Istiana SPD yang telah memberikan tanggapan dan arahan serta penilaian. Menginjak acara yang keempat adalah tanggapan P3K kepada Ibu Nur Khalifah SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan, saran, dan masukannya. Terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, langkah yang akan saya lakukan diantaranya untuk agar pembiasaan keagamaan dan hafalan itu dapat meningkat. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan yang terperinci dan sistematis. Kedua, mengontrol langsung dan mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan. Ketiga, mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah terlaksana. Empat, memastikan bahwa setiap kegiatan
kegiatan yang dilakukan itu terlaksana dengan baik. Kemudian memberikan motivasi dan semangat bagi siswa untuk melakukan kebiasaan tersebut secara terus-menerus dan menjelaskan hikmah dan manfaat yang akan didapat siswa ketika melakukan kebiasaan tersebut dan peningkat agar siswa itu dapat termotivasi untuk menghafalkan surat-surat pendek dan doa sehari-hari seperti itu, Bu. Sehingga dari langkah-langkah yang saya lakukan tadi, semoga saja dapat terwujud tujuan kebiasaan kegiatan keagamaan dan peningkatan hafalan pada siswa di SD Negeri 2 Grensula. Sekian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhaliza SPD yang telah memberikan tanggapannya. Acara yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Jadi, kesimpulan pada acara hari ini adalah peran PDKK dalam peningkatan kinerja dan peningkatan mutu sumber daya manusia sangatlah penting. Sebagai seorang PDKK, harus senantiasa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tupoksinya dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, seorang PDKK harus mengembangkan kreativitas dan inovasi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara ini saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan selama membawakan acara pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.